Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Buka dulu dari sang pesaing juara IPL-nya Liverpool. Ada Chelsea yang comeback lawan Tottenham. Ini awal babak kayaknya lini belakangnya agak berantakan ya Dasuf. Iya, ini kalau kita lihat kemenangan yang bikin fans Liverpool agak takut ya, agak deg-degan ya, karena sekarang jaraknya jadi 4 poin walaupun Liverpool masih menyimpan satu laga gitu kan. Tadi sempat dibilang sama Kanesa ada 2 gol tercipta di awal babak pertama gitu. Ini menandakan juga bahwa di awal babak pertama ini pertahanan dari Chelsea agak sedikit berantakan, tapi akhirnya bisa ditemukan solusinya oleh Enzo Maresca. Dan apa nih sebenarnya Enzo Maresca ngelakuin apa sampai akhirnya bisa membalikan keadaan bahkan dan akhirnya Chelsea bisa memenangkan pertandingan melawan Spurs kemarin. Ya sebenarnya 2 gol itu terjadi ya berkat kesalahan dari Kukurea mungkin ya. 2 kali dia kepleset dan dia nyalahin sepatunya tadi malam yang dia kayaknya salah milih sepatu. Dan gua rasa walaupun ketika Chelsea ketinggalan 2 gol, gua tetap ngerasa tuh Chelsea punya kemampuan untuk back in the game gitu. Mereka punya kemampuan untuk menyakitin Spurs dan terbukti Spurs sama sekali setelah 2 gol juga gua rasa nggak terlalu berkembang banget permainannya karena tengahnya bener-bener rapuh banget. Gua harap kan tadinya di episode hari Jumat gua harap Spurs itu dengan situasi mereka yang sebenarnya belakangan juga lagi nggak bagus-bagus amat bisa bounce back lah, bisa ubah taktiknya karena beberapa bulan terakhir taktiknya sama sekali nggak berjalan. Akan tetapi mereka tetap ngelanjutin, tengahnya begitu rapuh dan Chelsea benar-benar permainannya setelah ketinggalan 2 gol tuh berkembang banget. Terlebih beberapa pemain juga yang gua tadinya mikir ketika big match suka menghilang macam Palmer, tadi malam one of the best dari Palmer lah di musim ini. Dan juga jelas penampilan dari Jadon Sancho sih. Gua rasa tadi malam salah satu penampilan terbaik dia selama berseragam dari Chelsea. Dan gue senang banget lihat Sancho performa kayak gini karena kan selama di MU gue nggak ngeliat kesenangan dia main kayak begini gitu. Dan tadi malam bener-bener hampir semua pemain Chelsea itu merata. Bahkan Kukurea setelah error sekalipun permainannya makin berkembang. Jadi gue bilang Chelsea sangat layak untuk menang tadi malam dan jadi pesaing Liverpool terdekat sejauh ini ya. Gimana Mas Aryo? Kalau ngeliat stats tadi sih sebenarnya nggak layak menang ya. Wah. Maksudnya kan lebih banyak expected goalsnya Spurs, lalu shotsnya juga lebih banyak Spurs. Artinya sebenarnya mereka lebih efektif dalam memanfaatkan peluang mereka ya. Ada shots on targetnya 5 gitu, tapi 3 menjadi gol gitu. Cuman ya Chelsea menawarkan banyak alternatif serangan ya. Kalau kita lihat Chelsea musim ini kan banyak yang involve dalam setiap serangan gitu. Kita nggak bisa melihat hanya Palmer doang gitu misalnya dari sisi tengah gitu, lalu kanannya misalnya Madueke doang gitu. Tapi semua elemen dari semua lini tuh bisa kontribut terhadap serangan dari Chelsea. Dan yang gue lihat mereka paling berwarna sih dibilang di musim ini dari sisi serangan gitu. Ya tadi di awal Rizal bilang kayaknya salah sepatu dari si Kukurea emang. Sepatu balet. Ganti. Bisa aja kan ya. Sebenarnya kan dia pakai pool penuh tapi itu diganti pool 6 pool besi ya. Karena kan mungkin lebih basah lapangannya sehingga berapa kali dia kepleset membutuhkan sepatu yang bisa lebih ajak gitu. Dan akhirnya dari situ kebukti memang dia nggak banyak kepleset juga dan jadi dia bisa menjaga ruangnya di mana yang di situ kan banyak dimanfaatin oleh Spurs untuk bisa masuk dari sisi situ karena kita tahu Brennan Johnson ketika masuk dari sisi kanan kan punya kecepatan, punya kemampuan dribbling yang bagus, membutuhkan defense yang cukup solid dari sisi Chelsea-nya. Ketika satu pincang pasti otomatis kan ruang itu terbuka gitu. Tapi ya setelah mereka bisa istilahnya Rizal tadi back in the game, peluang-peluang mereka bisa ciptakan dan mereka bisa execute game plan mereka sehingga bisa menambah gol demi gol lagi. Tapi ya walaupun ya 2 dari penalti ya. Iya, dari penalti, dua-duanya dari Palmer. Ketenangan Palmer membuktikan dia balik lagi menjadi one of the best player dari Chelsea. Tapi kalau tadi bicara di awal sebagai title contender pengganggu Liverpool sih belum setuju juga sih kalau ngelihat sejauh itu. Tapi ngelihat mereka sebagai tim yang full of surprise package musim ini ya menurut gue sih Chelsea ya. Walaupun di awal musim gue tidak melihat mereka bisa menunjukkan apa yang mereka tunjukkan sekarang, tapi paling tidak sekarang mereka bisa menunjukin bahwa ya apa yang gue katakan ya keliru tentang mereka, ternyata mereka bisa gitu. Ya, dan tadi sempat dibahas soal Cole Palmer gitu kan. Dan kalau kita lihat kan Cole Palmer ini kan bukan tipikal yang big game player kan. Dan konsistensinya kan naik turun gitu kan. Terlihat juga dalam beberapa game terakhir malam ini tampil begitu mengesankan lah. Yes.
salah satu penampilan terbaik Cole Palmer di musim ini, setuju kah? Setuju, gue ngeliat Palmer penampilan kemarin ya bagus walaupun 2 gol dari penalti. Tapi mungkin nggak cuma Palmer doang ya, beberapa pemain juga permainannya bagus dan itu nggak lepas dari peran dari Enzo Maresca gitu. Karena salah satunya peran dari Sancho. Tadi gue udah nyebut juga Sancho. Karena sebelum pertandingan ini pun sebenarnya Sancho juga udah salah satu pemain yang lagi sempat underperform juga kalau menurut gue, terutama setelah lawan Liverpool lah di bulan Oktober lalu. Setelah itu dia sempat underperform. Pedro Neto digonta-ganti kadang di kanan kadang di kiri, dan juga beberapa kali juga Madueke sempat kayak gitu. Tapi itulah pinternya Maresca ya, dia pintar ngelakuin rotasi pemain-pemain yang disesuaikan sama calon lawannya juga, dan itu berdampak baik ke para pemain gitu. Dan juga Palmer ini sendiri kalau dibilang underperform ketika big match sendiri, nggak cuma yang underperform doang ya. Gue ngeliat ini peran dia karena emang sering berubah-ubah gitu. Kadang dia mainnya lebih tinggi lebih dekat ke kotak penalti lawan, kadang juga main lebih dalam, dan itu menurut gue justru makin berkembang juga Palmer dari segi kedewasaan, dari segi keterlibatan dia di atas lapangan, dia makin terlibat jauh di sana gitu. Jadi walaupun asisnya kadang nggak ada, tapi pre-asisnya itu tetap ada gitu dari seorang Palmer. Jadi gue rasa itu salah satu aspek penting kenapa Cole Palmer itu bisa dikatakan sering hilang di big match, tapi tetap penting perannya di atas lapangan, masih tetap dibutuhkan oleh Chelsea menurut gue. Dia dan Enzo sih menurut gue yang step up ya. Enzo Fernandes tuh step up gamenya ya. Karena ya balik lagi tadi rotasi itu ternyata membuat Chelsea punya sisi kompetitif di antara para pemain gitu. Betul. Yang tadinya posisi kanan ya bisa dibilang otomatis buang kungku, tapi enggak, ternyata Madueke bisa memberikan something. Yang kiri tadi kita pikir di awal Sancho di awal-awal musim bagus di sisi kiri, taunya Pedro Neto lebih oke lagi nih dalam menyisir sisi kiri. Jadi rotasi-rotasi itu termasuk di posisinya Enzo Fernandes juga. Berapa kali dari rotasi, nggak melulu dia menjadi seorang pemain yang start. Kadang-kadang ya Lavia bersama dengan Caicedo. Tapi sekarang Caicedo ternyata bisa juga main di bek kanan. Bagus juga di bek kanan, tetap solid sebagai engine di mesin Chelsea. Tapi kalau untuk bicara bola ke depannya, ternyata Maresca bisa ngeluarin apa yang kita lihat di musim sebelum ini kan. Dia menunjukkan performance yang luar biasa dari sisi ngebantu ofensifnya. Dan juga tadi sempat di-mention juga Jadon Sancho gitu. Dimana kalau kita lihat kan ini pemain yang cuma dipinjemin ke Chelsea. Walaupun cuma dipinjemin, tapi kalau kita lihat permainannya di Chelsea ini lebih passionate ya. Lihat kemarin juga waktu nyetak gol kan dia langsung ambil bendera penalti itu bendera corner tuh. Dan kelihatan kalau main di Chelsea itu lebih all out gitu. Lebih all out dan lebih tersenyum sih, yang penting itu sih. Bahagia lagi dia kan lebih menunjukkan kalau pemain senyum kan beda jadi output yang dia berikan kan, dan dia nunjukin nggak ada tekanan. Ya walaupun mungkin ada tekanan tapi tidak seberat dan tidak memberikan sebagai judgmental seperti ketika dia tampil di United. Tapi di sini balik lagi kita bisa ngelihat senyum dari Sancho, dan dia makin berani untuk melakukan apa yang selama ini dia ragu-ragu ketika dia main bersama United. Kalau kadang-kadang untuk mencoba masuk ataupun nembak dia nggak berani dan kayak ragu, tapi dia balikin lagi ke tengah sehingga harus build up lagi dari belakang dan juga dari tengah. Tapi di sini dia mulai berani nunjukin tuh, gue harus penetrate nih ke dalam kotak penalti. Kalau gue mentok, gue apain? Ya gue ngasih kesempatan untuk nge-shoot. Yang kemarin yang terjadi seperti itu kan, dia shoot, dia bisa melihat sudut yang begitu baik dan dia bisa execute menjadi gol. Jadi ya kita ngelihat Sancho perlahan-lahan kepercayaan dirinya udah mulai bangkit, dan ini bagus buat Chelsea pastinya. Dan ini pembuktian juga bagi Sancho ya, karena ya sebenarnya ini bukan pertama kalinya Sancho bisa 2 kali pertandingan berturut-turut mencetak gol atau berkontribusi untuk mencetak gol bagi Chelsea. Bagi tim sebelumnya pun juga pernah ngelakuin itu, tapi kan biasanya dia gitu patternnya ya. Main 2 game bagus, tapi habis itu mulai lagi kambuh-kambuhan lagi, konsistensi dia berpengaruh. Jadi gua rasa ini malah jadi pembuktian bagi Sancho, terlebih bagi Chelsea. Kalau dikatakan mereka sebagai title contender, ya bisa dikatakan sampai ketemu tahun 2025, lawan mereka relatif mudah-mudah lah ya. Setelah lawan Spurs kemarin, semua tim Big Six berarti udah mereka lawan semua tuh. Dan praktis lawan-lawannya setelah ini, katakanlah 5 game, 6 game ke depan, lawannya itu relatif mudah-mudah. Dan seharusnya Chelsea dengan 2 tim yang berbeda ketika tampil di Conference League dan juga di Premier League, seharusnya bisa memanfaatkan lah momentum kayak begini. Dan kalau ngomongin title contender, mungkin itu ya Mas ya, pertandingan kemarin itu menggambarkan mereka layak dan nggak layak itu dalam satu pertandingan gitu. Layaknya dalam artian golin mereka selalu sanggup bisa dikatakan golnya free flow istilahnya, ngalir terus. Tapi masalah lini belakang menurut gue ini udah terlalu sering kita lihat gitu. Kayak pertandingan lawan Brighton mirip juga sebenarnya. Mereka golin lancar, tapi masalah lini belakang, terutama masalah kiper yang selalu jadi concern gue dari awal musim bagi Chelsea ya, itu kerap kali jadi masalah. Karena gue ngeliat kayaknya lini belakang Chelsea itu nggak pernah ngerasa tenang gitu selama lini belakangnya itu masih kipernya si Sanchez gitu. Berapa kali juga passingnya tadi malam error, dan beruntung Spurs sama ketika terlalu banyak rotasi juga di lini belakangnya kan. Backline-nya 2 di belakang itu gak ada leader juga kan di belakang semenjak cabutnya Thiago Silva juga ini pasti berpengaruh ke lini belakang. Jadi gua rasa
faktor mereka bisa jadi juara kelihatan tadi malam, tapi faktor mereka nggak jadi juara itu kelihatan juga dari Chelsea semalam tuh lini belakang. Coba fans Chelsea dulu setuju nggak tuh ditulis di kolom komentar tuh fans Chelsea coba. Mas Aryo hari ini baju Chelsea banget. Wah, Ya. Iya, biru-biru Malah banget. biru loh. Sangat ini representasi berarti. Iya. Tapi mungkin nggak ini konsistensi dari Chelsea ini bakal bertahan sampai akhir musim? Bisa nggak nih? Kalau untuk the big four kayaknya mereka punya peluang besar ya. Ya karena komposisi yang cukup dalam juga enggak tapi variatif. Iya. Artinya dia bisa menciptakan tadi gue bilang sisi kompetitif dari setiap pemain gitu. Lini belakang terus terotasi, di Sasi ternyata bisa dapat kesempatan lagi, ya Malo Gusto bisa muncul lagi. Belum kita bicara Reece James nanti kan begitu Iya. masuk juga dia bisa masih masuk di situ. Kukurea ya nanti kalau misalnya si Ben Chilwell bisa sembuh, bisa lagi ngisi posisi itu. Jadi aspek kompetitif itu membuat Chelsea bisa terus menjaga kesulitan mereka game demi game gitu. Walaupun ya scrappy dari sisi defense, tapi offensively mereka tetap bisa mencetak gol karena begitu banyak rotasi yang bisa dilakukan dan para pemain yang dipilih pada hari tersebut masing-masing bisa menunjukkan apa yang bisa mereka tawarkan gitu. Jadi faktor kedalaman squad juga faktor ya? kedalaman bukan berarti bagus semua, tapi paling nggak jomplang ketika Iya. terjadi rotasi gitu. Setuju dah. Faktor kompetitif ya pasti sangat berpengaruh bagi Chelsea karena bahkan kayak Madueke sendiri kan sebenarnya 2 game terakhir menurut gue udah nemu formnya lagi gitu setelah sebelumnya sempat menurun, tapi nggak cukup tuh bagi dia untuk mempertahankan posisi dia sebagai starter. Jadi gue rasa ini memang dilakukan sama Maresca cukup menarik, sesuatu yang di awal musim kita mungkin bingung ini gimana lu cara handle nih pemain sebanyak ini, gimana lu cara bagi menit bermain yang sangat ideal bagi mereka semua, dan ternyata Maresca bisa ngelakuin itu. Tapi kenapa faktor lain mungkin yang menurut gue Chelsea bakal bisa berbicara banyak di 4 besar tapi bukan sebagai juara adalah faktor ini kali ya. Dalam sejarah Premier League tuh faktor rata-rata usia tuh juga berpegang penting biasanya faktor itu, karena sepanjang sejarah belum ada tim yang bisa juara Premier League tuh dengan rata-rata squad lebih muda dari 23 tahun atau 24 tahun. Sedangkan tim Chelsea musim ini itu rata-ratanya 22 atau 23 tahun. Jadi gua rasa Premier League itu nggak terlalu ramah gitu bagi tim-tim yang rata-rata usianya masih muda, dan lu butuh pemain yang berpengalaman, dan di tim Chelsea sekarang menurut gua masih butuh itu. Jadi bukan tahun ini, mungkin 2 tahun atau 3 tahun gua bakal menjagokan Chelsea mungkin di Premier League karena pemain mereka relatif masih muda dan berkembangnya masih bakal jauh banget ini pemain-pemain ini kalau gue bilang. Jadi mungkin sebagai contender belum, tapi 4 besar gue rasa sih udah milik Chelsea lah. Iya harusnya sih. musim ini. Gila, fans Liverpool juga agak takut. Subur banget soalnya. Subur banget. Di mana tim yang awal-awalnya banyak yang apa namanya ngehujat gitu kan, di mana timnya terlalu banyak 41 pemain lebih bahkan. Dan majority dari kita ditanya siapa pelatih pertama dari Big Six yang dipecat, gue termasuk yang jawab Maresca. Maresca, karena dia nggak bisa ngasih apa ya sisi convincingnya dia lah dari mereka preseason lalu di pekan pertama, tapi ternyata dia bisa menjawabnya dalam beberapa pekan ke depan. Ternyata bisa juga ini orang megang klub seperti Chelsea gitu. Ya, kita lihat aja apakah konsistensi dari Chelsea ini akan berjalan selama sampai akhir musim nantinya, atau mungkin walaupun ini titel kontendernya udah lumayan banyak, ini Arsenal juga masih bisa, City juga masih bisa, tambah Chelsea sekarang. Ya semoga tetap lah yang juara tetap Liverpool ya. Amin. Amin. Oke, ini udah ada yang nyawer nih, ada 2 orang dari Pelestil Aida Rp50.000. Kayaknya bukan Chelsea yang bikin fans Liverpool deg-degan akhir-akhir ini, tapi kontrak VVD dan Salah. Bener nggak Mas? VVD Salah dan Trent. Waduh, trio ini kalau nggak dipertahankan sih Ngeri. masalah sih buat Liverpool sih. Iya, tapi udah angin baik kan. Udah ada tawaran ya. Sejauh kan? ini kabar terbaru udah ada tawaran, tinggal mereka bertiganya aja proses negosiasinya bakal gimana. Tapi gue tetap optimis 3-3-nya bakal masih tetap jadi pemain Liverpool untuk musim depan bersama Arsenal. Amin. Amin, diaminin. Sampai akhir musim. Iya Mas, perginya gratis lagi. Yang penting harga naik dulu kan. Harga naik Perpanjang dulu. Iya, kayak Suarez kan. Waduh, jadi inget lagi bahaya ini. Oke, next ada saweran dari Anthony Rp106.744. Wih. Mbak Nes Love, terima kasih Anthony.